Ya, selamat datang para peserta dan pembicara di webinar pemetaan fasilitas tempat cuci tangan di Jabodetabek. Kami akan mulai sebentar lagi, 4 menit lagi, sembari menunggu partisipan lainnya untuk bergabung. Ya, sembari menunggu, teman-teman yang sudah hadir bisa langsung mendownload aplikasi Usyahidi di Play Store atau App Store. Setelah itu juga bisa langsung mengisi daftar hadir serta dapat mendownload materi untuk webinar kali ini. Linknya sudah kami taruh di grup chat. Ya, oke, kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:10. Ya, selamat datang para peserta dan pembicara di webinar pemetaan fasilitas tempat cuci tangan di Jabodetabek. Terima kasih atas kehadirannya. Webinar ini akan berlangsung hingga kurang lebih pukul 15 WIB nanti. Ya, sebelumnya perkenalkan, kami dari Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia
sebuah organisasi non-profit yang menerapkan prinsip-prinsip perangkat dan data spasial yang bebas dan terbuka melalui OpenStreetMap untuk aksi kemanusiaan dan pembangunan ekonomi. HOT Indonesia sendiri ini sudah berdiri dari tahun 2012 dan sudah melakukan 186 pelatihan di 29 provinsi di Indonesia dengan total peserta lebih dari 4.200 orang. Kami bersama dengan komunitas OSM di Indonesia juga sudah berhasil memetakan 28 juta bangunan di Indonesia. Ya, untuk materi webinar kali ini, teman-teman bisa langsung mengunduhnya di sid/handwashing-usyahidi3. Juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di sid/handwashing-absensi. Kami sudah menaruh linknya di grup chat. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar menggunakan Usyahidi versi 3 untuk memetakan tempat-tempat cuci tangan khususnya di Jabodetabek. Nah, teman-teman bisa kunjungi Play Store atau App Store, kemudian cari aplikasi Usyahidi. Setelah itu teman-teman bisa menginstalnya. Setelah selesai diinstal, silahkan buka aplikasi Usyahidi tersebut. Nanti ketika ada add deployment, silahkan ketikkan hot-USAID hand washing station map. Oke, jika teman-teman sudah berhasil melakukannya, kami juga sudah menaruh tutorial ini di grup chatnya. Jadi silakan teman-teman ikuti langkah-langkahnya di situ. Oke, untuk hari ini, kegiatan pertama, sesi pertama adalah pembukaan dari Pak Anom Parikesit dari Pacific Disaster Center. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengenalan hand washing station mapping oleh Hari Mahardika dari HOT Indonesia. Setelah itu kita akan ada sesi pemetaan dengan Usyahidi versi 3 oleh Dewi Sulistioningrum dan Adityo Dwijananto dari HOT Indonesia. Lalu terakhir kita ada sesi tanya jawab dan hasil pemetaannya seperti apa. Nah, nanti di sesi tanya jawab, teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan feature raise hand dan akan diberikan waktu sekitar 1-2 menit untuk mengajukan pertanyaan. Tapi jika teman-teman punya pertanyaan yang sangat mendesak, teman-teman juga bisa langsung bertanya di grup chat. Nanti akan ada beberapa trainer yang standby di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, agar webinar ini berjalan dengan efektif dan kondusif, saya mohon izin untuk mute teman-teman semua, tapi nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung meng-unmute diri teman-teman masing-masing. Ya, langsung saja kita mulai webinar ini dengan pembukaan oleh Pak Anom Parikesit dari Pacific Disaster Center. Untuk Pak Anom, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Anom dari Pacific Disaster Center. Hari ini tiba-tiba diarahkan oleh bos saya untuk membuka acara ini, webinar ini juga diminta oleh Mas Hari untuk membuka secara resmi. Terima kasih atas kepercayaannya. Baik. Saya dari Pacific Disaster Center di sini hanya ingin menambahkan bahwa webinar ini merupakan inisiatif sebenarnya dari Senior Advisor OFDA, Office for Disaster Assistance USAID, yang berdomisili di Indonesia dan bekerja di Indonesia, namanya Pak Harlan Hale.
beliau menyampaikan keinginan agar ada pemetaan untuk hand washing station tersebut kepada pimpinan kami di Hawaii, di Pacific Disaster Center. Kemudian ide tersebut dirembuk bersama oleh Pacific Disaster Center dan HOT Principal yang ada di New York kalau nggak salah Tyler ya, dan juga Paul, dan kemudian hasilnya jadilah webinar ini. Terima kasih untuk teman-teman HOT yang langsung menyambut inisiatif tersebut dan melaksanakannya menjadi webinar hari ini, dan mungkin nantinya akan dilanjutkan dengan mapping ya, pengumpulan datanya, semoga tidak dalam waktu yang terlalu lama. Kemudian data-data yang kita dapat dari kegiatan ini, dari webinar ini maupun nanti setelahnya mungkin ada mappetonnya, itu datanya akan disajikan, ditampilkan di dalam utamanya di dalam platform Inaware kami, Inaware yang saat ini dimiliki oleh BNPB. Kemudian data-data tersebut akan secara otomatis terupdate di dalam sistem kami Inaware tersebut. Oleh karenanya diharapkan sebenarnya ada perwakilan dari BNPB di sini yang sudah coba dihubungi tapi mungkin belum berkesempatan join di dalam meeting ini, yang mana bisa memastikan bahwa data-data tersebut nantinya akan berkedudukan di server BNPB dan secara otomatis diupdate melalui input dari masyarakat, kita lah masyarakat tersebut, kemudian nanti akan di ujungnya akan terupdate ke dalam Inaware. Tidak hanya itu, diharapkan bahwa masyarakat pun mampu untuk melihat hasil pemetaan ini, mengetahui di mana posisi hand washing station ini. Nah, selain tentu saja tampil di Inaware, diharapkan juga teman-teman dari HOT dapat mengkoneksikan data-data tersebut mungkin kepada peta bencana dengan peta interaktifnya ataupun juga dengan smart city dan dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Saya rasa itu saja. Selamat berwebinar dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir secara sukarela di webinar ini, dan semoga hasilnya dari webinar ini akan sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anom atas pembukaannya. Berikutnya, kita akan masuk ke sesi pengenalan hand washing station mapping oleh Harim Hardika dari Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia. Untuk Harim Hardika, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Tri dan terima kasih untuk Pak Anom atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat siang. Hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa sih kegiatan pemetaan ini yang nanti akan dilanjutkan di bagian teknisnya oleh rekan saya Mbak Dewi dan Mas Adis. Oke, jadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Anom, bahwasanya di pemetaan ini latar belakangnya adalah kegiatan proyek kolaborasi antara Pacific Disaster Center atau PDC dan Humanitarian OpenStreetMap Team atau yang biasa disebut HOT Indonesia, juga dengan dukungan tentunya dari USAID untuk mengajak pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat bersama-sama memetakan tempat cuci tangan yang ada di judulnya memang Jabodetabek, tapi ya kalau memang teman-teman ingin lebih dari itu, kita sangat terima untuk memetakan di seluruh Indonesia ya dalam rangka mendukung usaha melawan COVID-19 sekaligus seperti yang kita tahu terlepas adanya COVID atau sudah selesai COVID, kita selalu ingin
menerapkan pola hidup sehat di masyarakat. Jadi itu juga tujuan lebih besarnya kenapa pemetaan ini dilakukan seperti itu. Kemudian tujuannya sangat jelas, yaitu menyediakan informasi terkait tempat cuci tangan yang akurat dan update kepada pemerintah, khususnya di sini adalah BNPB dan juga BPBD, komunitas dan masyarakat pada umumnya. Dan juga tadi Pak Anom sudah bilang bahwasanya data hasil pemetaan ini utamanya akan diinput ke dalam Inaware, yaitu sistem manajemen kebencanaan yang digunakan oleh BNPB, sehingga dia dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan informasi kebencanaan khususnya yang terkait dengan COVID-19 di Indonesia, seperti itu. Ini adalah gambaran singkat tentang bagaimana sih alur pemetaan di proyek pemetaan hand washing station ini. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, HOT yang membuat platformnya menggunakan Usyahidi. Di sini kita membuat platform di mana teman-teman tinggal nanti berkontribusi di platform Usyahidi ini untuk memasukkan tempat atau tempat-tempat cuci tangan yang ada di wilayah tempat tinggal masing-masing atau yang teman-teman ketahui gitu. Jadi nanti datanya bisa muncul di peta juga. Kemudian dari Usyahidi tentunya akan ada administrator yang dalam hal ini saat ini masih tim humanitarian OpenStreetMap team. Mungkin nanti akan bisa berkembang. Mungkin adminnya juga bisa dari teman-teman BNPB dan BPBD. Selain itu, setelah platform udah jadi, tentunya masyarakat akan juga dilibatkan untuk berkontribusi di dalam platform Usyahidi ini. Di mana masyarakat akan, seperti tadi yang saya bilang, memetakan tempat cuci tangan di sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian feedback-nya adalah masyarakat bisa dengan cepat melihat sebaran tempat cuci tangan di wilayah sekitar tempat tinggal mereka maupun di seluruh Indonesia terkait berikut dengan informasi-informasi yang terkait dengan tempat cuci tangan tersebut, seperti misalnya apakah tempat cuci tangan tersebut bisa dipindahkan atau permanen, atau misalkan tempat cuci tangan tersebut bentuknya kayak gimana. Itu semua bisa kita petakan di platform ini. Nah, kemudian setelah itu tujuan utamanya adalah hasil dari pemetaan partisipatif ini akan dimanfaatkan oleh BNPB yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem Inaware, di mana seperti tadi yang saya bilang menjadi salah satu data tambahan untuk melawan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, bukan berarti hanya untuk BNPB ataupun BPBD, tetapi masyarakat maupun teman-teman di NGO ataupun di kampus-kampus ataupun bahkan masyarakat pada umumnya bisa memanfaatkan hasil pemetaan tersebut juga untuk keperluan data ataupun analisis mereka masing-masing. Di sini contohnya yaitu peta bencana ataupun si COVID yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia. Atau kalau teman-teman memang mau punya website sendiri atau pemerintah daerah punya website sendiri, sangat bisa untuk mengambil hasil data pemetaan di kegiatan kita kali ini. Seperti itu. Kemudian ini contohnya, jadi nanti tadi kita singgung soal Inaware. Sebetulnya gimana sih tampilan secara umum Inaware seperti ini. Jadi ini adalah Inaware yang telah dipakai oleh BNPB dan dapat kita lihat di sini Inaware itu punya layer terkait khusus COVID-19. Nah, di mana nanti salah satu hasil pemetaannya diharapkan bisa menjadi salah satu layer atau data tambahan yang nanti bisa sangat bermanfaat untuk decision making untuk manajemen kebencanaan terkait COVID-19 di Indonesia, baik itu oleh BNPB maupun oleh BPBD. Kalau di sini kan kita lihat masih layernya masih kasus, rumah sakit, laboratorium, dan sampai sekarang memang belum ada kayak sebaran cuci tangan. Jadi kita harapkan setelah kegiatan ini nambah nih satu layer tambahan, yaitu sebaran cuci tangan di Indonesia, seperti itu. Saya rasa dari saya cukup sekian presentasinya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Adis dan Mbak Dewi tentang bagaimana sih kita inputnya, dan sebagai gambaran, inputnya tuh sangat gampang, seperti kayak mesan Gojek aja sebetulnya. Nanti mungkin teman-teman bisa sekalian praktek juga. Itu sih Mbak Tri, mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Tri sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Harim Hardika atas pengenalan hand washing station mapping ya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi pemetaan dengan Usyahidi versi 3 yang akan dibawakan oleh Dewi Sulistioningrum dan Adityo Dwijananto dari Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia. Ya, untuk Mbak Dewi dan Mas Adityo, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oh ya, terima kasih. Ini saya tidak bisa screen sharing, bisa tolong di ini kan mungkin Mbak Troy? Ya, terima kasih. Oke, sudah terlihat presentasi saya? Ya, sudah Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Hot ID, di mana saya akan meneruskan mengenai penjelasan bagaimana cara kita memetakan fasilitas tempat cuci tangan yang ada di Jabodetabek, yaitu dengan menggunakan platform Usyahidi. Di mana tadi sudah disinggung oleh Hari, di mana Usyahidi ini sangat mudah digunakan, karena dia termasuk platform yang crowdsourcing, di mana kita bisa menggunakannya dalam bentuk web maupun mobile yang digunakan untuk pengumpulan data. Jadi teman-teman di sini nantinya bisa turut berpartisipasi dalam Usyahidi yang nanti akan kami berikan, di mana semua orang bisa menambahkan datanya dari hasil pengumpulan data di lapangan. Dan juga sangat mudah nih visualisasinya. Jadi nanti hasilnya dari crowdsource mapping tersebut akan tampil poin-poin di mana akan ada lokasi objeknya dan juga atributnya yang bisa digambarkan dalam suatu pemetaan. Jadi kita bisa melihat persebarannya, titik-titik lokasinya, dan juga real time. Jadi setiap orang yang menambahkan di dalam Usyahidi akan langsung secara real time masuk ke dalam servernya dan akan tampil ke dalam peta tersebut. Ya, kemudian bagaimana penggunaannya? Usyahidi ini sudah, jadi ada dua versi, yaitu versi 2 dan versi 3. Yang kita gunakan kali ini adalah versi yang ketiga, di mana nantinya ini sudah banyak banget digunakan di beberapa negara, karena tadi dia untuk crowdsourcing-nya mudah, jadi ini sangat tepat digunakan untuk aksi kemanusiaan dan kebencanaan ya. Di sini contohnya digunakan oleh Kathmandu Living Lab di Nepal, di mana mereka mengumpulkan data infrastruktur setelah terjadi gempa yang terjadi pada tahun 2015, di mana mereka berhasil mengumpulkan 2.000 titik kerusakan secara partisipatif, di mana ini sangat membantu pemerintah sekali dalam mendistribusikan logistik dan bantuan. Jadi seperti yang teman-teman lihat, di sini akan ada titik-titik persebarannya. Titik-titik itu adalah mengandung titik kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi di Nepal. Kemudian, ya, di sini juga digunakan di India, yaitu atas inisiatif warganya untuk memetakan isu-isu yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, seperti isu kebersihan, kriminal, polusi, dan lainnya. Usyahidi ini juga bisa digunakan untuk data yang bersifat private ya, atau pribadi, karena ini kita tidak bisa saja kita tidak share kepada publik, tapi kepada organisasi tertentu saja nih yang bisa mengaksesnya. Kemudian juga digunakan di Inggris, di mana untuk membantu mengumpulkan lokasi-lokasi untuk penyediaan bantuan terkait wabah COVID. Seperti lokasi penyediaan logistik gratis dan berbagai bantuan dalam bentuk lainnya. Mereka juga mengumpulkan dari masyarakat untuk membantu COVID-19 response ya di sini. Nah, ini teman-teman bisa melihat detailnya di URL mereka masing-masing. Ada juga di Italia, di mana untuk COVID-19 juga, ini oleh ANPAS, organisasi kemanusiaan di Italia yang berinisiatif melakukan pemetaan kegiatan non-medis di tengah pandemi corona ya, seperti pemetaan titik-titik pusat bantuan kesehatan mental. Ya, di sini mereka berhasil mengumpulkan sekitar 367 titik lokasi
fasilitas non-medis. Oke, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri sih Usyahidi versi 3 ini masih jarang digunakan ya. Tapi kalau untuk versi 2-nya kita sudah menggunakan di beberapa lokasi. Oke. Ini pemetaan fasilitas tempat cuci tangan dengan versi 3 seperti apa. Jadi kita di sini akan membagi tipe hand washing station-nya. Yang pertama itu ada yang sifatnya portable. Nah, ini akhir-akhir ini kita sering banget nih menemukan jenis yang seperti ini ya di lapangan, baik di trotoar jalan maupun di berbagai fasilitas umum, di tempat makan, di bengkel, ataupun di warung biasa pun sekarang sudah menyediakan tempat cuci tangan portable ini. Biasanya ini terdiri dari seperti plastik atau dari toran ataupun misalnya dari galon aqua ya. Jadi instalasi-instalasi yang bersifat sederhana dan sifatnya sementara, di mana biasanya pengisiannya dilakukan secara manual. Jadi ketika habis, baik yang memasang instalasi tersebut bisa mengisi langsung ataupun mereka punya jadwal tertentu. Dapat ditemukan di luar ruangan ya. Biasanya ini akan kita temukan di lapangan, di mana masyarakat bisa menggunakannya secara gratis ya untuk menggerakkan cuci tangan. Kemudian yang kedua itu adalah permanen atau tidak dapat dipindahkan. Jadi biasanya ini ada di dalam ruangan, di mana biasanya pengisian airnya dilakukan otomatis dari jaringan pipa paralon. Jadi kalau misalnya kita ke toilet itu kan biasanya ada fasilitas wastafelnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan permanen. Dan biasanya dia ada di dalam ruangan. Jadi cukup mudah nanti untuk mengidentifikasi mana yang portable dan mana yang permanen. Jadi kalau portable itu biasanya sangat sederhana dan pengisiannya dilakukan secara manual dan ini sangat mudah kita temukan di lapangan. Terutama saat-saat pandemi seperti ini ya, itu sudah banyak yang memasang instalasinya, baik dari pemerintah, komunitas lokal, maupun inisiatif individu itu sendiri dari masyarakat. Oke, jadi kami nantinya membagi tempat cuci tangan ini jadi beberapa pertanyaan atau kuesioner yang nanti akan teman-teman input di dalam Usyahidi tadi. Ini yang pertama ada nama objek. Di sini maksudnya fasilitas cuci tangan tersebut kan pasti diperuntukkan untuk objek tertentu ya, misalnya untuk rumah makan atau bengkel yang menyediakan ataupun supermarket. Nah, itu biasanya kita bisa input keterangannya di situ. Yang kedua, alamat. Jadi diisikan alamat tempat teman-teman menemukan hand washing station-nya. Dan yang ketiga, tipe cuci tangannya. Jadi tadi apakah dia portable atau permanen, silakan dipilih salah satu. Kemudian sumber airnya. Jadi di sini kita akan menentukan apakah pengisiannya secara manual, otomatis, atau menggunakan truk air nih, seperti yang tadi sudah ada di gambar. Biasanya kalau truk air ini difasilitasi oleh Pemda ya. Atau ada opsi lainnya nih nanti yang bisa teman-teman tentukan sendiri. Kemudian berikutnya ada penyedia. Jadi di sini ada pihak pengelolanya untuk instalasi tempat cuci tangan tersebut. Apakah oleh komunitas sekitar seperti RT RW. Nah, sekarang kan banyak nih ya ada panitia-panitia untuk COVID. Nah, itu biasanya pihak RT RW menyediakan, oleh individu atau masyarakat, perusahaan swasta, misalnya pihak Nestle dan lain-lain, itu mereka menyediakan tempat cuci tangan, ataupun NGO, LSM, dan juga pemerintah. Jadi nanti bisa dipilih salah satu, operatornya siapa, pihak penyedianya. Yang keenam terkait status kondisi dari tempat cuci tangan tersebut. Jadi misalnya nanti akan ada tulisan apakah kondisinya masih berfungsi, tidak berfungsi, atau sudah dipindahkan gitu ya, sudah nggak ada. Nah, kalau misalnya pilihannya tidak berfungsi, maka harus disebutkan nih, apakah nggak berfungsinya karena sabun habis. Nah, karena kan di sini sendiri, kalau misalnya sabunnya habis,
itu kan kita tidak bisa ya, tidak mengikuti standar yang diajukan oleh WHO, yaitu harus menggunakan sabun. Yang berikutnya itu adalah material. Jadi kalau yang tadi dilihat di gambarnya tentang tempat cuci tangannya, itu kan biasanya ada dari ember. Nah, kalau ada dari ember itu kan biasanya dari plastik ya, atau fiber. Kemudian tadi ada keran juga, biasanya dari keramik atau dari besi. Nah, juga saya menemukan di beberapa gang perumahan itu ada yang menyediakannya dalam bentuk kendi atau tanah liat. Nah, di situ nanti disesuaikan saja bahan materialnya atau komponennya seperti apa di lapangan. Yang kedelapan yaitu waktu pengisian airnya. Jadi biasanya kan tempat cuci tangan tersebut habis ya, baik air maupun sabunnya. Nah, itu pengisiannya itu dilakukan oleh pihak pengelola itu seperti apa? Misalnya hariankah, mingguan, bulanan, atau otomatis. Nah, biasanya kalau yang otomatis ini sudah pasti dia sifatnya yang permanen tadi ya, dari pipa paralon. Oke, yang ke-9 itu adalah koordinat lokasi. Ini sangat penting juga. Jadi, kita harus menentukan lokasinya secara tepat, di mana kita menemukan tempat cuci tangan tersebut di lapangan. Jadi, kita nanti gambarannya akan dijelaskan oleh Aditya ya, bagaimana kita menentukan lokasinya, itu bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan memilih titik poinnya di peta, ataupun dengan menggunakan pencarian, atau memasukkan lokasi koordinatnya pada formulir tersebut. Jadi, teman-teman wajib memasukkan koordinat lokasi supaya kita tepat menempatkan di mana lokasi-lokasi tempat cuci tangan tersebut berada. Dan juga bisa ditambahkan foto nih, ini foto juga penting ya. Jadi, misalnya kita bisa melihat kondisi secara langsung atau letaknya di mana cuci tangan itu tersebut berada. Seperti itu. Dan identitas surveyor, jadi nanti teman-teman bisa mengisi nama atau email sebagai tanda bahwa teman-teman sudah ikut berkontribusi dalam menambahkan fasilitas tempat cuci tangan ini. Seperti itu. Jadi nanti akan ada 11 pertanyaan yang diajukan untuk mengidentifikasi tempat cuci tangan yang kita temukan. Ini gambaran website-nya, website Usyahidinya. Jadi di sini nantinya akan ada sebuah peta dan akan ada titik-titik tempat lokasi yang sudah ditambahkan secara partisipatif ya dari teman-teman yang mengikuti webinar ini maupun nanti yang tidak mengikuti webinarnya. Oke, dari saya sekian. Untuk secara teknisnya seperti apa menggunakan Usyahidinya akan saya lanjutkan oleh Mas Aditya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan cara kita memasukkan data di website Usaidi ini, baik dalam menggunakan Android maupun dalam menggunakan website. Ya, yang pertama itu ada dua cara sebenarnya untuk berkontribusi di Usaidi, yaitu pertama melalui website Usaidi. Kita bisa langsung melalui URL, kita klik, dan kita tambahkan data melalui tanda plus yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian yang kedua itu menggunakan aplikasi mobile. Nah, untuk aplikasi mobile ini sudah tersedia untuk Android dan juga untuk iPhone ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau berkontribusi melalui aplikasi melalui HP itu silakan akses ke Play Store atau App Store-nya masing-masing. Itu. Kemudian di sini ada sebelum kita lanjut menjelaskan tentang cara berkontribusi, di sini ada yang ingin saya jelaskan. Ada 3 role yang ada di website Usaidi ini. Yang pertama di sini adalah yang role pertama yaitu anonim. Jadi untuk orang-orang yang tidak mendaftarkan akun di website Usaidi, kita bisa menggunakan akun anonim. Jadi kita bisa langsung memasukkan data tanpa harus mendaftar. Itu akan tetapi dia tidak ada beberapa kekurangan, yaitu
dia tidak bisa memodifikasi laporan, baik itu menghapusnya atau mengubah informasi di dalamnya. Nah, kemudian ada juga role yang kedua, yaitu member atau registered user. Untuk pengguna yang sudah mendaftar di di website USAID ini, mereka dapat kapabilitas sebagai lebih jauh dibandingkan untuk user yang anonim. Yang pertama itu adalah mereka bisa memodifikasi laporannya. Jadi apabila misalnya kita masukkan laporan, terus ternyata di beberapa waktu itu tempat cucinya itu sudah hilang gitu, atau tempat cuci tangannya itu sudah dipindahkan atau tidak digunakan lagi. Nah, sebagai user yang sudah mendaftarkan, kita bisa mengubah laporan tersebut. Misalnya itu sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Jadi ada dua perbedaan yang sangat signifikan dari antara user yang tidak mendaftar dengan user yang mendaftar ya, yaitu dia bisa mengedit laporannya untuk user yang mendaftar. Nah, kemudian ada lagi sebagai admin. Admin ini lebih besar fiturnya dibandingkan user-user yang lain. Dia bisa menghapus laporan, bisa memasukkan laporan, bisa membuat laporan menjadi dalam tinjauan, atau misalnya bisa mengarsipkan laporan. Kemudian selain itu, admin juga bisa mengatur tampilan survei, membuat form survei, mengubah role pengguna, dan mengimport hasil survei dalam bentuk CSV. Jadi role admin itu sebenarnya jatuhnya seperti si pengelola websitenya itu sendiri ya. Ya, kemudian gimana sih caranya berkontribusi melalui aplikasi Android? Ini yang pertama kita mendownload aplikasinya di Play Store. Nah, untuk pertama kali ketika kita buka itu ada muncul term of service. Nah, kita harus menerima term of service-nya. Kemudian setelah itu kita klik tanda tambah untuk menambahkan situs USAID kita, yaitu di sini Hot USAID Hand Washing Station Map. Cukup diketikkan saja hot strip USAID, hot strip PDC USAID Hand Washing, itu nanti akan muncul di pilihan pertama, itu langsung diklik saja. Nah, setelah sudah, kita ini ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kita langsung sudah memiliki login, kita bisa langsung login. Kalau belum, kita bisa sign up jika kita belum mempunyai akun di sini. Nanti kalau sudah, kita submit survei survei kita untuk masing-masing titik tempat pencucian tangan. Nanti tinggal mengisi semua pertanyaan yang ada di form USAID. Misalnya di sini ada nama objeknya, kemudian alamat, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi tadi. Nantinya setelah kita masukkan hasil data kita, jangan lupa untuk mengirim data kita itu dengan mengetikkan tombol di pojok kanan atas. Karena kalau belum kita klik ini, berarti datanya itu masih ada di laptop atau di HP teman-teman semua, dan itu tidak akan terkirim, dan ketika kita back itu akan terhapus. Jadi lebih baik setelah langsung kita isi, langsung kita kirim. Itu. Nah, kemudian untuk website, ini caranya juga cukup mudah. Pertama kita pergi ke URL yang sudah disediakan, nanti teman-teman kami akan mengirimkan link URL websitenya, jadi teman-teman kalian bisa langsung membukanya. Kemudian setelah itu langsung sign up atau login apabila sudah memiliki akun atau belum memiliki akun. Dan nanti untuk menambahkan datanya cukup mudah, kita klik tanda tambah, kemudian nanti akan ada muncul form-form pertanyaan yang harus kita isi. Misalnya dari nama objek, alamatnya, kemudian ada tipe tempat cuci tangan, kemudian ada sumber air, kemudian ada penyedia tempat cuci tangan, dan misalnya ada informasi tambahan, komponen utamanya, itu diisi semua. Yang ada tanda bintang itu berarti harus diisi dan tidak bisa dilewati. Kemudian nanti kita lihat lokasinya, ini kita bisa ketikkan berdasarkan alamat atau bisa kita langsung geser-geser saja di peta. Itu.
Jadi ini cukup mudah untuk pengisian alamatnya. Kita tinggal menggeserkan ke tempat yang kita kira-kira itu adalah lokasi kita. Nah, nanti kita tambahkan foto. Oh ya, untuk foto ini maksimal ukuran filenya hanya 1 mega saja. Jadi untuk teman-teman yang mengambil dari foto dari HP, kalau mau memasukkan dari website, itu harus di-resize ukurannya hingga menjadi maksimal 1 mega. Karena kalau misalnya lebih dari 1 mega, itu akan ditolak oleh sistem. Nanti ketika kita klik submit, nanti datanya sudah masuk ke dalam website, namun statusnya adalah under review. Jadi di Usahidi ini kita bisa mengeset postingan-postingan yang masuk dari komunitas itu mau langsung semua diterima atau harus ada layer review-nya sendiri. Nah, khusus untuk website ini, semua yang masuk akan dalam proses review dulu sebelum nantinya akan muncul di website. Gitu. Oke, ini kita langsung saja saya praktekkan cara menambahkan datanya. Ya, jadi pertama kita pergi ke situs yang sudah disebar oleh teman-teman. Ya, ini sudah disampaikan alamat situsnya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk pertama kali ini sudah ada beberapa data yang dimasukkan. Ini kita data-data yang dimasukkan ini oleh teman-teman dari Hot ID. Ya, kalau untuk pertama, kalau kita melihat datanya, ini ada bentuknya cluster. Kalau 5 berarti ada 5 titik yang terpusat di sini. Kita bisa tinggal klik. Nanti akan memperbesar ke arah titiknya. Kemudian kita bisa klik titiknya untuk melihat informasinya. Nah, ini misalnya tempat cuci tangan di RW 5. Di alamatnya itu adalah Jalan Karet RW 05. Kalau kita klik lagi, informasinya bisa lebih detail. Tipe tempat cuci tangannya, sumber air, kemudian penyedia cuci tangannya, itu siapa, statusnya seperti apa, komponen utama, dan ada fotonya. Gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita masuk di tampilan website ini, kita langsung login atau sign up. Jadi misalnya teman-teman yang belum mempunyai akun, silakan sign up. Ini cukup mudah, tinggal masukkan namanya, kemudian email, kemudian password, tanpa harus proses verifikasi. Teman-teman sudah bisa langsung terdaftar sebagai member. Itu. Nah, kalau sudah terdaftar, itu langsung login saja di sini. Nah, nanti untuk pertama kali, ketika kita masuk, ini sama seperti di HP, di Android maupun di iPhone, itu akan ada muncul term of service-nya. Kita harus klik agree, kemudian accept and continue. Nah, dari sini kita sudah bisa menambahkan data di Usahidi. Nah, caranya cukup mudah. Kita cukup klik tombol plus yang ada di sebelah kiri ini. Ketika kita klik tombol plus, dia akan mengarahkan ke dalam tampilan formulir surveinya. Jadi di sini yang pertama, nama objek, ya misalnya lokasinya ada di mana. Karena ini contohnya saya tadi mengambil datanya di Indomaret dekat rumah saya. Berarti Indomaret misalnya. Alamatnya Jalan PS Uraya. Nah, nanti tempat cuci tangannya ini misalnya apa? Apakah itu permanen atau portable? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi, permanen itu seperti apa, portable itu seperti apa. Nah, kemudian sumber airnya itu apa? Kemudian tambahan sumber air ini kalau misalnya kita menjawab lainnya, kita harus mengisi di pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk penyedia tempat cuci tangan, ini misalnya dari mana nih? Misalnya dari RT biasanya kan ada tulisan misalnya milik RT 5 RW 6. Atau kalau misalnya dari swasta itu ada identitasnya. Karena ini dari posisinya ada di Indomaret, jadi saya isi perusahaan swasta. Nah, statusnya itu seperti apa?
Tadi kan sudah dijelaskan, berfungsi, tidak berfungsi, sementara tidak digunakan, dan dipindahkan. Jadi statusnya ini bisa diupdate ya. Kalau misalnya sekarang berfungsi, nggak taunya ternyata minggu depan sudah tidak berfungsi atau sudah dipindahkan. Itu bisa kita ubah. Dengan syarat kita harus mendaftar sebagai member di website ini. Itu. Oke, di sini kita misalnya berfungsi. Komponen utamanya itu dari apa? Dari plastik. Waktu pengisiannya itu setiap hari. Nah, alamatnya itu seperti tadi bisa kita ketik atau bisa kita langsung arahkan titiknya, diklik di peta. Itu kalau sudah diklik kita bisa geser. Nah, untuk foto kita bisa menambahkan fotonya di sini. Fotonya ya ini karena tadi misalnya image-nya terlalu besar itu tidak bisa. Ya. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, karena image foto saya di sini itu adalah 2 mega, 0,7, jadi tidak bisa. Nah, kalau gitu seperti apa? Itu kita bisa menggunakan HP itu untuk masukkan datanya. Karena apabila kita menggunakan smartphone, itu ada proses dikompres dulu ukuran file fotonya, sehingga nantinya bisa digunakan. Gitu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan caption-nya, apa fotonya kalau mau ditambahkan. Terus ini identitas pribadi, kita silakan masukkan nama kita. Misalnya di sini. Ya, yang perlu diketahui ini adalah ada tanda berupa gembok di sini. Ini karena yang bisa melihat identitas pribadi dan alamat email ini adalah admin dan pengguna yang mendaftar dan memasukkan laporannya sendiri. Dalam artian misalnya saya mendaftar dan memasukkan laporan saya sendiri, saya bisa melihat informasi seperti nama saya dan alamat email. Tapi apabila rekan saya Mbak Dewi itu mendaftar, melihat laporan saya, untuk kolom ini dia tidak akan terlihat. Begitu. Jadi silakan isi, nanti di sini kita pilih portable karena kategori di atas ini adalah merupakan tempat cuci tangan yang portable. Nanti kita klik submit. Nah, karena di sini kasusnya itu kita tidak bisa menambahkan data karena fotonya terkendala dengan ukuran foto, di sini saya akan mencoba tunjukkan bagaimana cara menambahkan data melalui HP. Ya, ini bisa dilihat HP saya, tampilan layarnya. Bisa dilihat tampilan layar di HP-nya. Ya, terlihat Mas Adis. Oke, ya terima kasih Mbak Tri. Jadi ini untuk tampilan di HP. Yang pertama saya jelaskan lagi. Untuk pertama-tama di sini, biasanya di sini kita akan harus masukkan deployment-nya. Nah, di sini karena saya sudah masukkan, jadi sudah otomatis masuk. Kalau belum, dia tinggal klik add deployment. Nah, nanti kita tinggal ketik saja di sini USA. Nah, yang pilih yang pertama ya, yang hand washing station map, yang hand washing strip station usaid.io. Nah, ini karena sudah ditambahkan, jadi saya tidak bisa menambahkan lagi. Oke, kalau sudah, nah di sini tadi ada pilihan mau login atau sign up. Nah, karena tadi saya sudah mendaftar di akun website USAID, jadi saya mau menambahkan akun saya dulu. Nah, nanti kalau sudah, kita tinggal langsung memasukkan, misalnya kita ada di posisi tempat Indomaret-nya, gitu, misalnya, karena ini contohnya Indomaret. Kita klik submit survey respon.
Ya, kita isi nama objeknya sama seperti yang di website tadi. Indomaret. Kemudian alamatnya Jalan Raya KSU. Kita isi informasinya seperti yang tadi di situs. Ya, ini kita isi. Nah, karena ini menggunakan HP, dia otomatis sudah ada tampilan petanya juga. Dan apabila geolocation yang kita sudah aktifkan, dia langsung mempointer di tempat kita. Tapi kita bisa langsung geser nih tempat posisinya. Kalau misalnya ada kesalahan dalam lokasinya, pencatatannya. Nah, dari fotonya, kita bisa ngambil foto atau menggunakan library foto yang sudah ada. Nah, identitas pribadinya di sini. Nah, kemudian kategorinya portable. Nah, kalau sudah, kita klik sebelah kanan atas itu untuk mengirim report kita. Nah, nanti kalau sudah berhasil, report ini akan masuk ke dalam website USAID dalam statusnya itu under review. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah submit response atau report kita bisa mengubahnya nih. Kita dengan tinggal klik view response. Nah, kita cari, ini kan yang di atas nih punya saya sendiri. Nah, ini ada tombol pensil, kita tinggal klik tombol pensilnya ini, nah nanti kita bisa ubah di sini. Kalau ternyata misalnya, tempat cuci tangannya berubah nih, ternyata udah nggak di situ lagi, dia udah dipindahkan atau karena rusak, dia dihilangkan gitu. Jadi kalau sudah, tinggal klik send yang ada di sebelah kanan atas. Nah, itu caranya untuk menambahkan data di menggunakan HP Android. Nantinya, tampilan yang ada di situs akan seperti ini. Ini tampilan admin panel-nya. Nah, ini tadi yang saya masukkan di sebelah kiri ini kan ada statusnya under review. Jadi kalau untuk orang-orang yang belum yang baru mendaftar, bukan admin, itu semua report-nya masuknya itu ke dalam under review. Jadi nanti tinggal bagian adminnya untuk menerima report-nya, publish-nya, atau mungkin menghapus kalau ternyata report-nya itu double atau salah. Itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman sekalian untuk cara menambahkan datanya, baik itu melalui HP ataupun melalui website. Ya, sekarang saya persilakan kalau teman-teman di sini mau ada pertanyaan atau misalnya ada sedikit tambahan, misalnya ini form surveinya kurang informatif, mungkin bisa ditambahkan kolom ini, pertanyaan ini, itu silakan, kami sangat terbuka. Ya, sekian saya kasih waktu tempatnya, saya balikan lagi ke Mbak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Dewi dan Mas Adityo atas penjelasannya yang sangat mendetail. Ya, sekarang kami buka sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk menggunakan feature raise hand-nya. Kemudian akan saya persilahkan untuk bertanya. Iya, ada pertanyaan dari Mas Ditya Yusuf, itu sepertinya Mbak Tri. Ya, silakan Mas Aditya Yusuf untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo? Ya, halo. Halo? Halo. Ya, oke. Ya. Makasih ya, saya Adit dari Peta Bencana. Nah, sebelumnya saya
mengapresiasi sekali untuk HOT yang udah menginisiasi kegiatan ini dan melihat bagaimana kemungkinan ke depannya mungkin Peta Bencana juga bisa gabung, tapi saat ini juga kita udah ada omongan dan mungkin nanti kita bisa lanjut omongin lagi. Cuma saya ada pertanyaan nih, jadi tentang dari isian-isian yang ada di form tadi. Mau nanya informasi yang diisi itu nantinya itu hasilnya itu apakah akan ada analisis lebih lanjut atau hanya untuk kebutuhan tampilan informasi saja. Nah, terus selain itu juga yang kedua itu ada pertanyaan tentang salah satu pertanyaan di form itu kan ada tentang seberapa sering water station itu diisi. Nah, mungkin ini aja sih apa namanya? Ada sedikit ide atau saran. Itu kan kalau untuk orang yang nggak familiar dengan lokasi itu mungkin susah untuk mengetahui seberapa sering station itu diisi, karena saya lihat di pilihannya di situ kan masih ada tentang frekuensi pengisiannya. Apa mungkin bisa ditambahin kayak mungkin tidak tahu atau tidak ada informasi gitu, karena mungkin ada orang-orang yang mau mengisi tahu tentang di satu lokasi ada tempat cuci tangan tapi nggak tahu lebih lanjut tentang keterangan-keterangan yang dibutuhkan kayak gitu. Gitu aja sih. Makasih. Ya, terima kasih Mas Aditya atas pertanyaannya. Jadi pertama pertanyaannya, hasil data yang diinput itu apakah akan dianalisis lagi? Dan yang kedua, apakah nanti dari pertanyaan yang seberapa sering diisi ulangnya itu tempat cuci tangannya itu akan sangat sulit ya mengetahuinya kalau tidak familiar dengan wilayah tersebut. Ya, mungkin Mas Aditya atau Mas Dewi atau Mas Hari ingin menjawab pertanyaannya. Ya oke, saya bantu jawab ya Mas Adi. Mohon maaf ini karena tiba-tiba hujan jadi suaranya mungkin ketutupan hujan. Yang pertanyaan pertama, apakah mungkin akan dianalisis lebih lanjut? Jawabannya iya, karena memang tujuan utama kita membuat ini sebenarnya kita kalau bisa akan sangat senang sekali jika data ini bisa digunakan untuk mendukung platform di Inaware dan juga di platform di Peta Bencana sendiri. Nah, dan juga data-data yang dari platform USAID ini bentuknya itu bisa di-download dalam bentuk CSV. Nah, nantinya di CSV itu karena ada posisi koordinat lintang dan bujurnya, itu bisa nanti kita ubah ke dalam format lain untuk dispasialkan. Itu. Jadi hasilnya itu nanti bisa kita analisis lebih lanjut lagi. Kemudian kalau untuk masukannya dengan formulir survei itu, bagaimana kalau misalnya ditambahkan tidak tahu atau tidak ada informasi, ya terima kasih sekali Mas Adit atas masukannya. Ini nanti akan kita tambahkan tambahan untuk misalnya tidak tahu atau tidak ada informasi, atau bahkan kita ubah untuk tidak required, tidak harus diisi. Jadi itu opsional. Kalau misalnya kita tahu, kita bisa isi. Kalau tidak, bisa kita lewatkan. Itu. Semoga cukup jelas jawabannya dari saya untuk Mas Adit, terutama untuk yang jawaban yang pertama. Dan terima kasih atas masukannya Mas Adit untuk tentang form survei yang terutama untuk seberapa sering tempat di air itu diisi oleh air. Oke, mungkin ada pertanyaan kedua dari Mercy Corps, Tri. Ya, untuk pertanyaan kedua silahkan untuk Mas Nurdianto ya, dari Mercy Corps. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Kenalkan saya Nurdianto dari Mercy Corps Indonesia. Menarik sekali untuk yang UCD ini. Memudahkan kita juga men-tracking lihat lokasi-lokasinya, yang mana yang sudah diinstal dan yang belum. Tapi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya clearkan dulu nanti sebelum kami menggunakan ini mungkin. Yang pertama, untuk aplikasi ini atau informasi yang ada di aplikasi ini, meneruskan tadi dari Bapak Aditya ya. Setelah dianalisa semuanya, siapa yang akan bertanggung jawab, action point-nya siapa yang akan mengambil setelah itu, atau ada gap di sana?
siapa yang akan bertanggung jawab untuk menganalisa gap di sana kalau misalnya ke BNPB itu seperti apa. Karena selama ini, sejauh ini, di subcluster WASH nasional itu sudah ada sebenarnya juga untuk pemetaan ini. Pemetaan di mana kegiatan-kegiatan yang terkait dengan WASH itu sudah dipetakan di seluruh Indonesia. Kami dari Mercy Corps Indonesia, termasuk kalau saya sendiri di Sulawesi Tengah, itu meliding subcluster WASH di provinsi. Jadi kita juga memetakan ini, memetakan seperti yang udah kami masukkan juga dalam Google Map. Jadi informasi-informasi ini akan dibawa kemana, lalu nantinya siapa yang akan mengambil action point dari sini. Biasanya kalau misalnya dulunya, pengalaman misalnya, kita di sebuah insiden comment itu akan ada di bagian operation yang akan mengambil data ini dari bagian perencana diambil operation itu akan menjadikan sebuah gap yang akan diisi. Jadi disitulah fungsinya sebuah data sehingga gap-gap itu semua terisi nantinya. Kalau kita temukan di lapangan yang tidak terisi, maka pentingnya sebuah data. Kita based on data. Jadi ini perlu kita clearkan dulu. Terima kasih itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nurdianto. Jadi pertanyaannya itu setelah informasi ini dianalisa, akan dibawa kemana informasi ini ya, dan action point-nya bagaimana, dan siapa yang bertanggung jawab. Oke, mungkin ada yang ingin membantu jawab, Mas Adityo, Mas Hari, atau Mbak Dewi? Boleh, saya bantu jawab dulu. Makasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin untuk saat ini adalah karena ini kita juga sebetulnya mendukung BNPB sendiri dalam mengumpulkan data-data tempat cuci tangan di Indonesia, dan terima kasih atas misalnya tadi ternyata subcluster WASH itu sudah melakukan pemetaan, dan kedepannya mungkin bisa juga hasil dari pemetaan ini atau mungkin kegiatan subcluster WASH yang sudah dilaksanakan itu bisa dikolaborasikan dengan yang kami buat, platform yang kami buat, yang nantinya sebetulnya target utama kami adalah pemanfaatan datanya itu akan kami serahkan ke pemerintah sih, dalam konteks dalam hal ini adalah BNPB sendiri dan juga BPBD terkait seperti BPBD DKI, karena memang awalnya kita mau coba di DKI dulu untuk kegiatan ini. Seperti itu sih Mas. Mungkin nanti kalau dari teman-teman Mercy Corps juga ada usulan atau informasi terkait bagaimana sih sebetulnya biar pemetaan ataupun hasil pemetaan ini bisa lebih efektif digunakan, kami akan sangat terbuka untuk menerimanya. Seperti itu Mas. Untuk saat ini jawaban kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hari atas jawabannya. Semoga menjawab, atau kalau aku masih kurang menjawab, mungkin kita bisa membahasnya di lain meeting ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sedikit, oh ya, boleh ya, sedikit silakan, saja sedikit ya. silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bagusnya seperti tadi, betul, kolaborasi itu sangat bagus sepertinya, karena tujuannya sama-sama untuk membantu untuk mengatasi gap di level nasional, sebenarnya pemerintah. Saran saya itu bagusnya itu memang linkit ke gugus tugas COVID. Jadi memang supaya itu bisa ditindaklanjuti sesuai dengan data yang ada dan mereka punya wewenang untuk itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nurdianto. Nanti mungkin bisa saya kontak juga via email, mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Mungkin bisa dicantumkan emailnya biar bisa kita... Oh boleh, sangat boleh. Nanti saya kalau, tuliskan di chat ya. Makasih ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Oke, yuk makasih sama-sama ya. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Bagi teman-teman yang berkontribusi dalam pemetaan tempat cuci tangan lebih dari 25 objek, teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat dari kami. Jadi pastikan teman-teman login ketika memetakan, agar kami dapat mengetahui siapa saja yang memetakan. Oke, jika teman-teman ingin mengontak kami, teman-teman bisa mengirim email ke team.id@hotosem.org. Kami juga akan
mengupload video webinar ini ke YouTube channel kami di OpenStreetMap Indonesia. Teman-teman juga bisa follow Instagram kami untuk informasi update dari kami @hotawesome.id, atau teman-teman bisa juga bergabung di grup Facebook kami di Himtarian OpenStreetMap Team Indonesia serta komunitas OpenStreetMap Indonesia. Dan jangan lupa juga follow Twitter kami di @hotawesome_id. Kami juga sangat terbuka untuk kerjasama-kerjasama lainnya, jadi silahkan dicatat kontak kami di sini. Oke, jika tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan sudah jam 3:11 juga ya, kami tutup webinar ini. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk, makasih. Terima kasih.